Itu urusan FPI aja. Kita nggak usah, kita majelis taklim malam Jumatan kok. Kita majelis taklim baca yasinan kok. Kita majelis taklim ratiban kok. Kita majelis taklim bersalawatan aja kok. Kalau amar nahi mungkar udah itu urusan FPI deh, atau PA212 deh, atau GNPF deh. Yang lucu lagi, tentara. Ada salah seorang tokoh jenderal bintang 3 apa 4 yang jadi pejabat publik justru memfasilitasi kebangkitan PKI, padahal bapak kandungnya adalah jenderal yang dibantai oleh polisi. Cuman mertuanya memang tokoh PKI. Nah, paham yang saya maksud itu ya? Gubernur deh. Aneh gitu. Nah, kembali ke soal tadi, wallahu mutimmu nurihi. Allah memang jamin bahwa Islam tidak akan padam cahaya agamanya. Tapi saya katakan lagi, Allah tidak menjamin Islam akan tetap ada di bumi Indonesia ini. Tidak ada jaminan. Jadi gimana? Ya harus kita tampil membela dan mempertahankan Islam. Harus. Bagaimana caranya? Kalau kita buka di surat Al-Isra ayat ke-80. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan, dan pasti innal batila kana zahuqa, kebatilan pasti akan hancur. Ini juga kayaknya jaminan ya Pak ya, betul nggak? Tapi kalau kita simak baik-baik ayat ini, kebatilan itu baru hancur, baru musnah kalau telah datang kebenaran. Ja'al haqqo, telah datang, didatangkan, ditampakkan, diusung. Kalau kebenaran ditampakkan, didatangkan, diusung, dikobarkan, dikibarkan, didakwahkan, disiarkan, baru kebatilan akan hancur. Kalau kebenarannya ngumpet, diem aja, ya kebatilan akan merajalela. Kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang zakat, infak, sedekah dengan ikhlas, tulus, tidak ada riya, tapi diem aja. Kalau orang-orang yang sholatnya khusyuk, tahajudnya rajin, tapi diem aja, nggak melakukan nahi mungkar. Kalau orang-orang yang baca Quran, hafiz Quran 30 juz, diam aja, nggak melakukan nahi mungkar. Kok nggak nahi mungkar? Aduh, udahlah. No, kamu baca nggak depan masjid kita itu ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ya saya akan bina keluarga saya. Saya akan urusin anak-anak istri saya, bagaimana supaya mereka berjilbab dengan rapi. Bagaimana di rumah tangga saya Quran selalu berkumandang, kita bertadarus. Bagaimana di rumah saya anak istri saya dan saya setiap Senin Kamis berpuasa. Bagaimana di rumah saya setiap malam kita bertahajud. Dahsyat Pak. Kenapa? Karena ku anfusikum wa ahlikum naro. Tapi itu ada kemungkaran, itu ada kezaliman. Aduh, kita belum sanggup, kita belum bersih. Kata Ebit, lagunya kan gitu. Bersihkan di dalam sebelum bicara kan gitu. Singkirkan debu-debu yang masih melekat. Bapak, saudara yang hormati, kalau umat Islam seperti ini, kebatilan akan merajalela. Datang anak muda ke pengurus masjid, ketua DKM-nya, Pak Haji, itu di ujung gang kita itu ada warung sekarang. Kayaknya warungnya remang-remang tuh Pak Haji. Udahlah, tenang aja. Kita masih bisa sholat, kita masih pengajian, kita rame. Nggak masalah. Pak Haji, bulan depan itu udah mulai dagang Hammer, itu ada minuman beralkohol di warung itu. Udah tenang aja, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak ganggu kita. Bulan depan datang lagi, Pak Haji, itu udah mulai itu ada perempuan-perempuan nakal di situ, mangkal di situ, di belakang tuh udah sediain kamar-kamar itu.
Udahlah, nggak apa-apa, yang penting kan kita nggak saling ganggu. Begitu sikap kita. Sampai saatnya tiba-tiba, Pak Haji, itu sekarang udah digedein, dia mau beli tanah-tanah sekitar sini, mau dibikin klub malam, diskotik. Masjid kita mau digusur, dibayar mahal. Kalau nggak mau, preman-preman kan betul. Wah, nggak bisa kita lawan. Telat, bos. Telat. Seperti itu, telat. Jadi kita sibuk dengan urusan internal, bahwa itu memang penting, itu harus. Tapi jangan lupa, Islam itu agama dakwah. Islam itu agama paket, namanya paket amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak bisa hanya ma'ruf terus, mengajak kebaikan terus, tapi melupakan nahi mungkar. Nggak boleh. Kebayang nggak kalau Rasulullah dan para sahabatnya itu sibuk memperbaiki diri dan keluarga, tidak melakukan nahi mungkar? Apakah Islam akan sampai ke Koja ini, ke jalan Janur Kuning ini? Apakah Islam sampai ke rumah kita? Karena justru Rasulullah memenuhi perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar, maka Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi ini. Dengan rahmat dan izin Allah, dengan karunia Allah, masuk ke dalam dada kita jauh ribuan kilometer dari Saudi sana, dari Mekah sana. Kalau kita mengandalkan dan bangga dengan amal ibadah kita, saya sudah sholat, saya tahajud tiap malam, mohon maaf, jidat saya udah hitam, saya buka kitab, saya ngaji ilmu salaf misalnya begitu, saya kaji imam ini, imam itu, begini, begitu. Bahkan saya sudah hafiz Quran, tapi nggak ngapa-ngapain, ya nggak benar juga. Kalau ngomong salat, siapa sih yang salatnya lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Kita begitu Allahu Akbar, pikiran kemana-mana tuh, macam-macam tuh, ingat ini, ingat itu, segala macam. Yang namanya khusyuk hampir gak pernah nyampe kita. Jujur aja deh, saya begitu, hampir gak pernah nyampe. Tapi bayangkan ada seorang sahabat dalam sebuah perang kena panah, Ali bin Abi Thalib. Panah ini kalau gak dicabut bisa membusuk ini di dalam tubuhnya. Kata sahabat, kita cabut yuk. Kata Ali, tunggu dulu, saya mau sholat dulu. Sholat sunnah, memohon kekuatan kepada Allah supaya nanti waktu dicabut gak sakit. Ali salat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu salat. Habis salat kata Ali bin Abi Thalib, udah silakan cabut panahnya. Kata sahabat, udah. Udah kapan? Tadi waktu kamu salat. Dahsyat gak? Udah kapan? Tadi waktu kamu salat. Jadi begitu dahsyatnya kekhusyuan para sahabat. Dan buat para sahabat, sholat itu sebuah aktivitas yang sangat lezat gitu loh. Sehingga sholat wajib yang 5 waktu itu sama sekali tidak mencukup, tidak memadai. Mereka tambah dengan sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, nggak memadai lagi. Mereka tambah lagi dengan sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud, macam-macam. Sehingga satu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, Bilal, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa Rasul? Kamu kan masih hidup sekarang bersama-sama kita. Lalu kenapa suara terompahmu sudah terdengar di surga sana? Gila kan? Lalu kenapa suara terompahmu sudah terdengar di surga sana? Amal apa yang engkau lakukan? Apa ya? Gak ada istimewa. Coba ingat-ingat, pasti ada deh. Oh Rasul, saya selalu menjaga wudhu saya. Dan setelah selesai wudhu, saya salat sunnah wudhu. Apa istilahnya? Salat mutlak. Jadi Bilal menjaga wudhunya. Setiap selesai wudhu, beliau salat sunnah 2 rakaat, dan itu mengantarkan terompahnya ke dalam surga. Masya Allah. Yang saya mau katakan adalah bahwa bagaimana para sahabat menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang luar biasa, hadiah dari Allah. Kalau kita punya bos di kantor, bos kita baik, suka bagi makan, bukan naik gaji, bonus segala macam, kan kita senang sama bos kita. Suka ngasih solusi persoalan kita hadapi, kan kita senang sama bos kita. Kita pengen ketemu, pengen menghadap, pengen ngobrol, curhat. Ini ada bosnya bos,
rajanya di raja, penguasa alam semesta raya, yang bisa bukan cuma memecahkan persoalan kita, yang bukan cuma bisa kasih bonus kita, tapi raja di raja, penguasa alam semesta raya ini mampu menciptakan alam semesta raya yang dahsyat luar biasa, yang berkuasa, yang maha bisa, dan membuka pintu setiap saat. Gila nggak? Kalau kita mau ketemu bos, janjian dulu. Tanya sekretaris saya, Bapak ada nggak? Ada. Kalau jam 10 menghadap boleh nggak? Bapak lagi sibuk. Hari ini nggak bisa. Besok ada rapat di luar. Minggu depan dipanggil menteri. Nggak ketemu. Susah. Tapi Allah setiap saat boleh ketemu. Setiap saat. Bukan cuma 5 waktu. Setiap saat. Dan para sahabat jadikan itu sebagai pintu masuk. Berhalwat dengan Allah. Mana bisa kita menandingi dahsyatnya salat Rasulullah dan para sahabat. Tapi Rasulullah dan para sahabat ketika Islam memanggil, mereka bangkit. Jangan lupa. Ngomong infak sedekah kita bangga. Wah, gue udah sedekah, gue udah infak, gue udah masukin ke kotak Al-Ikhlas banyak. Dibanding sahabat dan para Rasul dan para sahabat, aduh, nggak ada seujung kuku. Dan yang paling penting, mereka ikhlas. Ketika perang Tabuk berkecamuk, Rasulullah kumpulkan para sahabat. Wahai sahabat, kita mau perang nih. Perang Tabuk nih, kita perlu dana, perlu logistik. Ayo, siapa yang mau nyumbang? Wih, sahabat, saya sekian Rasul. Saya sekian ya Rasulullah. Saya sekian Rasulullah. Utsman, saya 1/4 dari harta saya ya Rasulullah. Jadi gila gak? Utsman bin Affan tuh konglomerat. 1/4 harta Utsman bin Affan kira-kira tahun 2006. Saya pernah coba ngitung-ngitung, nulis di sebuah artikel, itu nilainya sekitar kalau sekarang 2,4 triliun. 1/4 harta Utsman bin Affan disumbangkan. Wah, sahabat yang lain, waduh, nggak bisa lawan deh. Terus saya sekian. Umar dalam hati mengatakan, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar. Karena Umar terasa mengakui bahwa Abu Bakar tuh mulia, dahsyat, tak terkalahkan. Dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, dalam hal segala macam. Abu Bakar tuh dahsyat, tak terkalahkan. Tapi Umar berpendapat, saatnya kalahkan Abu Bakar. Fastabiqul khairat maksud. Umar, saya setengah dari harta saya. Jadi ini bicara bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tapi proporsinya. Setengah dari harta saya. Kata Umar, kalah Abu Bakar kalah. Saya sekian. Abu Bakar, Rasulullah, saya seluruh dari harta saya. Kalah lagi Umar, seluruh dari harta saya. Kaget semua sahabat, termasuk Rasulullah. Abu Bakar, kalau engkau sumbangkan seluruh hartamu kepada perang ini, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Tinggalkan untuk keluarga Allah dan Rasulnya. Gimana kita bisa lawan orang-orang dahsyat seperti ini? Lalu kita bangga dengan amal infak sedekah kita, dan kita merasa, kalau perang, kalau nahi mungkar itu urusannya FPI aja deh. Itu urusan FPI aja. Kita nggak usah, kita majelis taklim malam Jumatan kok. Kita majelis taklim baca Yasinan kok. Kita majelis taklim ratiban kok. Kita majelis taklim bersalawatan aja kok. Kalau amar nahi mungkar udah itu urusan FPI deh, atau PA212 deh, atau GNPF deh. Kita nggak usah ke situ. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Rasulullah itu dahsyat dalam zikirnya, nggak ada yang lawan Rasulullah para sahabat, tidak ada. Tapi begitu Islam memanggil, mereka maju, mereka kerahkan apa yang mereka ada, dan tidak mengirim orang sebagai wakil, bukan. Sebagai orang kaya udah nyumbang banyak, kirimkan anak buahnya, pembantunya, budaknya, wakilin saya perangnya, tidak ada. Berangkat sendiri langsung. Nah, kita baru nyumbang pisang goreng sama kopi kerja bakti udah ngirim orang. Pak Edi, kok nggak datang? Ini pinggangnya sakit, jadi saya mewakili ini sampai ada pisang goreng sama kopi. Kerja bakti udah ngirim orang karena udah merasa nyumbang. Tapi Rasul dan para sahabat luar biasa. Jadi waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tampakkan kebenaran, usung kebaikan, kalahkan itu kebatilan.